Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat madrasah, welcome back with Kiki di acara kesayangan kalian, apalagi kalau bukan di Modcast Madrasah Podcast. So ya teman-teman, narasumber saya kali ini sangat spesial. Spesial kenapa sih Ki? Karena beliau ini memiliki peran yang sangat penting di madrasah kami tercinta, Mandua Sopeng. Nah, siapa sih beliau ini? Pasti kalian pada bertanya-tanya. Nah, ini dia Bapak Ardianto Raharjo, SPD selaku pembina OSIS Mandua Sopeng. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin. Istrinya juga by the way. Pengantin baru guys. So ya teman-teman, tapi sebelum kita membahas tentang organisasinya, tentu saja dong kita harus mengenal lebih dalam pembinanya. Nah, Bapak selama sekolah ada nggak sih organisasi yang diikuti atau bahkan Bapak salah satu alumni OSIS atau bahkan ketua OSIS juga? Ya, kalau di tingkatan SD saya kira tidak ada. Kalau SMP pernah ikut pramuka. Oke. Kelas 2 sampai kelas 3. Kalau SMA itu kelas 2 saya masuk PMR dan kelas 3 masuk di Sispala. Ya, masuknya di Sispala itu angkatan pertama sekaligus angkatan terakhir juga. Oh, jadi tidak masuk di OSIS Pak? Tidak. Oke. Nah, kalau di jenjang kuliah mungkin Pak? Kalau di kuliah organisasinya yang pertama adalah tingkat himpunan. Kemudian naik di tingkat fakultas, ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Itu seperti apa Pak? Kiki kurang tahu itu. Yang mananya? Yang eksekutif. Oh iya, Badan Eksekutif Mahasiswa itu kalau di tingkat fakultas ada dua, ya. Yang pertama ada BM, yang kedua ada Maperwa, ya. Jadi Maperwa ini dia bertugas sebagai fungsinya adalah fungsi pengawasan untuk mengawasi kinerja dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, sebenarnya hampir mirip. Kalau di sekolah itu sebenarnya ada dua, ada OSIS, ada juga MPK. Ya, namun tergantung kemampuan kita mengelola. Kadang di sekolah itu hanya ada satu OSIS saja, namun ada juga sekolah yang ada OSISnya, ada MPK-nya. Oke. Ya, kurang lebih sama tugasnya itu. Oh iya. Nah Pak, kalau boleh tahu kapan sih Bapak bergabung menjadi keluarga Mandua Sopeng? Kalau bergabung pertama kali berdasarkan surat keputusan Kemenak Sopeng itu tertanggal 24 Juni 2019 masuk di Sopeng itu. Nah kalau pertama kali Bapak menjabat sebagai pembina OSIS itu kapan Pak? Itu pertama kali menjabat sebelum saya kan OSIS itu kan semua organisasi itu satu periode di sekolah ya, satu periode. Untuk awal periode itu karena saya belum masuk, di awal periode itu diisi oleh beliau namanya Pak Basra SPD. Tentu beliau ini adalah salah satu guru juga bagi saya yang juga turut memberikan ilmu-ilmu terkait organisasi. Setelah itu nanti tahun 2020 bulan 3 tugasnya kemudian diserahkan kepada saya. Jadi beliau itu naik jabatan. Dari pembina OSIS naik menjadi wakil kepala madrasah bagian sarana dan prasarana. Ya, saya dari wali kelas jadi pembina OSIS. Perasaan Bapak setelah menjabat menjadi pembina OSIS itu seperti apa sih Pak? Atau bahkan Bapak malah terbebani atau bagaimana? Ya, perasaan tentu bahagia ya. Karena yang namanya manusia pasti kita tidak henti untuk mencari pengetahuan yang banyak ya. Kita selalu mau mencari hal-hal yang baru, mencoba untuk melakukan sesuatu yang baru. Jadi saya rasa kalau dibilang terbebani tidak juga ya. Karena saya senang melakukan apa yang sudah menjadi tugas saya pembina OSIS ya. Nah, kalau menurut pandangan Bapak, OSIS itu seperti apa sih Pak? Karena ada juga yang berargumen bahwa
OSIS itu dekat dengan guru. Tapi ada juga yang berargumen bahwa organisasi OSIS itu adalah babu sekolah. Nah, itu gimana, Pak? Saya kira OSIS itu adalah dia adalah elit siswa di sekolah. Elit yang saya maksud adalah bukan secara ekonomi, bukan elit yang siswa itu memiliki banyak uang, tapi elit yang saya maksud adalah mereka yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, ya. Contohnya saja, semisal ketika ada kegiatan itu mereka mampu mengimbangi akademik dengan organisasi, ya. Jadi sebelum mereka melakukan kegiatan, mereka tuntaskan dulu tugas-tugasnya. Setelah itu baru memasuki wilayah kerja program. Terkait babu, ya, saya kira itu hanya salah satu stigma negatif, ya, yang ditujukan kepada OSIS. Sebenarnya ada stigma lain. Kalau babu itu kan pembantu, ya. Iya, Pak. Dia digaji tiap bulan. Betul. Ya. Sedangkan OSIS selama 1 tahun dia bekerja, dia tidak digaji. Ya, jadi kalau ada di atasnya babu, ya itu OSIS. Tidak, ya, itu saya bercanda. Iya, Pak. Jadi OSIS itu adalah sekumpulan siswa yang tergabung dalam organisasi yang tentunya sangat penting peranannya di sekolah, ya. Coba bayangkan kalau misalnya OSIS tidak ada di sekolah. Tidak ada yang mengurus. Tidak ada yang mengurus, ya. Jadi salah satu perpanjangan tangan kepala madrasah, salah satu perpanjangan tangan visi madrasah adalah OSIS itu sendiri. Ya. Nah, gimana sih Pak suka duka dalam membina OSIS atau ada kesulitan yang dihadapi? Iya, suka dukanya. Kalau terkait sukanya, tentu ada perasaan bahagia, ada perasaan senang ketika saya berinteraksi dengan siswa-siswa saya di OSIS. Kenapa? Karena mereka orangnya memiliki semangat juang yang tinggi, ya. Mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan bagaimana sekolahnya bisa maju, bisa berkembang. Ya. Jadi kalau dibilang suka, ya saya sangat suka. Kalau misalnya saya ditunjuk untuk beberapa tahun kemudian tetap menjadi pembunuh, ya tidak ada masalah. Saya senang. Kalau terkait dukanya, tentu setiap organisasi pasti selalu ada dukanya, ya. Duka ini tentu berkaitan dengan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh hampir semua organisasi di sekolah, ya, terkhusus OSIS. Karena OSIS ini setiap melakukan kegiatan itu target pesertanya adalah semua siswa, bukan beberapa orang atau bukan cuma satu kelas, ya. Jadi tentu anggota di OSIS itu harus memikirkan bagaimana caranya kegiatan ini bisa sukses, bisa berjalan dengan lancar, ya. Dari segi perencanaan, kemudian dari segi pelaksanaan, kemudian bagaimana hasilnya, seterusnya nanti evaluasi. Bukan cuma itu, kadang juga kita terkendala dana, ya. Dana ini kan tentu kita ketahui dibagi-bagi setiap organisasi, ya. Tidak mungkin semua lari ke OSIS. Jadi tentu kita harus putar otak, kita harus kreatif bagaimana caranya untuk menambah kas di OSIS, ya, supaya kegiatan kita itu berjalan dengan lancar, serta meminimalisir kekurangan yang ada. Nah, Bapak punya planning apa saja nih terkait dengan OSIS ke depannya? Iya, terkait planning, tentu saya pribadi sebagai pembina tentu melakukan perbaikan-perbaikan, menyusun program-program, dan juga OSIS ini saya selalu melakukan perbaikan-perbaikan. Contoh misalnya di tahun 2021 kalau tidak salah, saya memasukkan divisi teknologi dan informasi sebagai salah satu wadah di OSIS yang juga menampung aspirasi siswa. Dan tentunya ini berkaitan dengan zaman sekarang, ya. Karena perkembangan arus teknologi yang semakin pesat, tentu kita harus imbangi, ya. Jadi makanya saya usulkan divisi itu harus
ditambah dalam OSIS dan sekarang sudah ada. Kemudian tentu planning ke depan saya akan terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain itu saya juga menekankan kepada anggota saya di OSIS untuk bagaimana caranya setiap kegiatan itu harus ada hal baru, ya, harus melakukan hal-hal di luar kebiasaan, ya. Maksud saya di luar kebiasaan adalah kalau di periode sebelumnya itu sudah dilakukan, maka di periode hari ini itu harus ada hal yang beda, ya. Selain itu saya menuntut juga kepada anak-anak di OSIS supaya lebih kreatif dan inovatif setiap menjalankan program kerja. Dengar-dengar Pak, beberapa hari ke depan akan dilaksanakan pemilihan ketua OSIS yang baru Pak. Nah itu bisa diceritakan bagaimana prosesnya dan siapa saja sih yang mencalonkan? Ya, terkait prosesnya tentu mereka yang mencalonkan adalah mereka sendiri yang merasakan bagaimana dinamika di OSIS selama 1 tahun periode. Tentu yang mencalonkan ini adalah mereka yang memiliki keberanian di atas rata-rata, mereka yang memiliki semangat lebih tinggi daripada siswa lain, karena untuk maju perlu keberanian. Ya, betul sekali. Perlu keinginan yang kuat, ya, karena itu adalah fondasi. Kapan kita maju menjadi calon ketua dan itu kita tidak punya salah satu dari kedua yang saya sebutkan tadi, maka tentu sangat sulit untuk menghadapi situasi proses pemilihan ketua OSIS, ya. Jadi mereka yang maju ini ada 2 calon, ya. Pasangan calon yang pertama adalah Adinda Nabila Dwi Putri, kemudian berpasangan dengan Rian Ersal, ya. Kemudian pasangan calon kedua itu ada Andirian dan Vito Nugraha, ya. Jadi kedua pasangan ini saya sudah perhatikan, saya sudah pelajari bagaimana seluk-beluknya, dan saya kira kedua pasangan ini mampu bersaing, ya. Jadi siapapun yang terpilih, saya kira mereka adalah orang yang terbaik, ya. Mereka adalah orang yang mampu memimpin siswa-siswi di Mandua Sopeng selama periode selanjutnya. Kalau boleh tahu, bagaimana sih Pak kriteria ketua OSIS yang Bapak inginkan? Dari segi kriteria tentu kita harus melihat bagaimana calon ini atau calon ketua OSIS ini nanti tidak terhambat salah satunya. Salah satu yang saya maksud adalah misalnya kalau digabung di organisasi kan otomatis akan terhambat salah satu yang entah akademiknya atau organisasinya. Iya. Jadi kriterianya salah satunya adalah bisa mengimbangi keduanya. Betul, bisa memadukan, ya. Jadi jangan sampai jadi ketua menjadikan alasan bahwa dia tidak belajar ya, kelas, betul, ya. Kemudian kriteria menurut Bapak, ya, tentu saya menginginkan ketua itu harus tegas, ya. Kenapa tegas? Karena siswa-siswi Mandua Sopeng tentu karakternya berbeda-beda, ya, betul. Ya. Ada yang keras, ada yang lembek, ada juga yang susah mendengar, keras kepala dan semacamnya. Jadi seorang ketua OSIS itu adalah cerminan bagi siswa lain. Dia harus tegas, disiplin, dan tentu karakter di madrasah, karakter kepemimpinannya, karakter pemimpinnya itu harus memiliki sifat akhlakul karimah. Betul sekali, itu yang utama. Kalau menurut pandangan Bapak tentang ketua OSIS perempuan nih Pak, kan tadi Bapak bilang bahwa ketua OSIS harus tegas. Nah kan cewek itu kan terkenal lemah lembut. Nah itu bagaimana Pak? Perempuan terkenal lemah lembut karena memang pada hakikatnya perempuan seperti itu, ya. Karena perempuan itu adalah orang yang merawat kehidupan, bukan cuma kehidupan anaknya tapi kehidupan suaminya juga. Jadi perempuan memang harus lembut. Tapi ketika kita kaitkan
dengan sifat tegas dan mampu memimpin di Mandosop, yang saya kira itu adalah konteks yang berbeda, ya. Terkait ketegasan, tentu laki-laki dan perempuan yang membedakan adalah hanya jenis kelaminnya saja, ya. Terkait sifat apakah perempuan bisa mengangkat galon, bisa, bukan cuma laki-laki. Kemudian apakah perempuan bisa memimpin, ya bisa, ya. Apalagi di zaman sekarang, tentu saya bukan merendahkan kaum saya, ya. Tapi kebanyakan anak laki-laki zaman sekarang itu hanya fokus kepada hal-hal yang membuat dia senang, ya. Contoh misalnya bermain game dan olahraga. Mereka tidak senang, mereka tidak suka memikirkan hal-hal yang membuat mereka bisa berpikir sulit. Hanya fokus dengan satu tujuan itu saja. Hanya fokus pada satu tujuan itu saja. Jadi antara perempuan dan laki-laki manapun, saya kira bisa memimpin madrasah. Jadi tidak ada masalah, Pak? Tidak ada masalah. Tapi mungkin di luar sana siswa-siswi Mandosop ada juga yang berargumentasi bahwa kita tidak mau dipimpin oleh perempuan. Nah, itu bagaimana, Pak? Yang pertama, kita harus cari tahu siapa yang mengatakan bahwa saya tidak mau dipimpin oleh perempuan, ya. Yang kedua, setelah kita tahu siapa, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah dia mampu untuk mengimbangi misalnya calon perempuan ini, ya, atau melawan perempuan ini, ya. Karena stigma negatif atau perspektif buruk terhadap perempuan yang mau maju itu banyak sekali, ya. Mulai dijatuhkan dari sisi gendernya, bahwa ini perempuan, dia tidak bisa, lembek dan segala macam, ya. Jadi saya kira kita tidak bisa hanya melihat dari sisi itu saja, karena itu bagian dari sisi sifat lemah lembutnya perempuan, belum sisi lainnya, ya. Karena di balik kelembutan tentu ada sisi tegasnya juga. Betul. Baik, terkait pemilihan ketua OSIS, ini kan prinsipnya adalah demokrasi, ya. Jadi kita harus menyerahkan hasilnya kepada suara terbanyak, ya. Jadi siapapun yang memperoleh suara terbanyak, ya itulah yang menang. Baik laki-laki ataupun perempuan, ya kita tidak melihat gender, ya. Karena itu yang namanya demokrasi, ya. Selanjutnya nih, Pak, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam pemilihan ketua OSIS nanti? Oh iya, tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah tentu mereka harus mengumpulkan berkas, ya. Berkasnya itu ada beberapa poin yang harus dipenuhi, dan setelah terpenuhi itu baru mereka bisa mengajukan berkasnya. Jadi setelah mengajukan berkas, kemudian tahapan selanjutnya adalah screening calon ketua, ya. Di screening ini tentu kita akan mengulik sejauh mana pengetahuan calon ketua ini terkait OSIS, dan juga sejauh mana sih sebenarnya dia serius menjadi ketua OSIS dan apa sih program unggulannya, ya. Kemudian setelah itu tahapan selanjutnya adalah pemaparan visi misi dan debat, ya. Ya tentu di tahapan ini kita akan melihat sejauh mana, atau kita akan melihat perbedaan kualitas dari pasangan yang mencalonkan, ya. Setelah itu baru tahapan selanjutnya melangkah ke tahap pemilihan, ya. Jadi harapan saya bagi siswa-siswi, jangan terpengaruh oleh teman yang mengajak kalian bahwa pilihlah nomor sekian, ya, pilih nomor A atau pilih nomor B. Jadi penentuan pilihan itu sebaiknya saya sarankan nanti kalian tentukan setelah pemaparan visi misi dan debat, ya. Karena dari situlah kemudian penilaian kita itu tentu objektif, dan dari hasil objektif itu kita akan memilih pemimpin-pemimpin yang cerdas, ya, pemimpin-pemimpin yang tegas, dan pemimpin-pemimpin yang memang kita butuhkan di Mandosop ini. Tapi Pak, kalau misalnya ada nih calon ketua OSIS yang hanya ingin ngetren di sekolah, misalnya saya hanya ingin terkenal di sekolah ini, makanya saya ingin menjadi ketua OSIS. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Saya kira itu bukan alasan bagi siswa untuk kemudian mengajukan diri atau mencalonkan diri menjadi calon ketua OSIS. Karena pengalaman saya
selama beberapa tahun. Mereka yang mencalonkan tidak ada yang punya alasan bahwa saya ingin terkenal, ya. Murni mereka ingin belajar, murni mereka ingin mendapatkan satu pengetahuan yang baru, pengalaman yang baru, tantangan yang baru, dan dari situasi itulah kemudian ketika mereka mampu menyelesaikannya, mereka akan menjadi pemimpin yang bijak, ya. Pemimpin yang memang betul-betul sangat dibutuhkan di Mandoa Sopeng. Kalau boleh tahu Pak, hari ini sudah sampai tahapan berapa? Hari ini itu sudah masuk tahapan screening calon ketua. Yang screening siapa Pak? Yang screening calon ketua adalah Wakamat Kesiswaan Ibu Jenema dan saya sendiri. Oke, terakhir nih Pak, apa sih harapan Bapak mengenai organisasi paling utama di Mandoa Sopeng ini ke depannya? Harapan saya selaku pembina, tentu juga harapan dari guru-guru kita adalah bagaimana OSIS ini ke depannya setiap tahun, setiap periode itu semakin meningkat kualitasnya, ya, sumber daya manusianya semakin maju, ya. Jadi yang pada intinya tentu harapan saya adalah OSIS itu ke depannya mampu lebih kreatif, inovatif, dan tentu memiliki sifat akhlakul karimah, ya, itu. Yang terakhir, semoga Pilketos ini, pemilihan ketua OSIS berjalan dengan lancar. Amin. Sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, dan semoga dari pemilihan ini lahir pemimpin yang bertanggung jawab, amanah, dan mampu memimpin madrasah selama 1 tahun ke depan. Amin. Oke teman-teman, jadi itulah tadi bincang-bincang kita bersama dengan pembina OSIS Mandoa Sopeng. Pada Bapak diucapkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Oke guys, untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, thanks for watching dan see you in the next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye-bye.